Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merdiana Ferdila, NIM 5012000425, kelas 4C, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Ekonometrika yang diampu oleh Bapak Fadul Mubarak SSI MSI. Di sini saya akan menguji data panel yang telah diberikan dengan sintak berikut. Sebelumnya kita harus menginstal terlebih dahulu package. Caranya, klik package, kemudian install package. Pilih negara Australia atau negara lainnya juga boleh. Oke. Lalu kita pilih PLM. Ini dia. Kita klik OK. Baiklah, langsung saja kita running di bagian baris pertama ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian 4 set data, dan kita running satu persatu. Kita running terlebih dahulu di baris pertama. Di bagian yang ini, kita running. Selanjutnya kita running di bagian yang kedua, produk. Kita running lagi di bagian yang ketiga, grand file. Kemudian kita running di bagian yang keempat, yaitu wage. Keempat data tersebut sudah kita install di PLM yang tadi. 4 set data yang digunakan adalah EMP1UK yang digunakan oleh M. Arellano dan Bond 1991, Grunfeld data, Kleiber dan Zeilis 2008 yang digunakan dalam beberapa buku ekonometrik. Produk data yang digunakan oleh Munell 1990 dan yang wage digunakan oleh Cornwell dan Rupert 1988. Kemudian kita masuk ke struktur data. Jika kita ingin memunculkan bagian atas atau head, kita running di bagian ini. Kita running terlebih dahulu.
Ini dia hasilnya. Ada firm, year, in, value, dan capital. Kemudian jika kita ingin melihat memunculkan bagian bawahnya atau ekornya, tail, maka kita running bagian ini. Di sini terlihat perbedaan antara head dan tail, di mana head itu datanya ada dari 1 sampai 6, sedangkan tail itu dari 195 sampai 200. Selanjutnya kita running ke bagian E. Ya. Jika kita ingin mengambil beberapa bagian saja dari datanya, seperti data frame ini, fungsinya dijadikan satu bagian. Kan ada 4 data ini, data dari EMP1K, ini dia EMP1K, diambil bagian indeksnya untuk firmanya atau tahunnya, ini firm atau year. Kemudian indeksnya untuk firma, kemudian indeksnya diambil yang true. Lalu row names-nya juga diambil yang true. Kemudian kita running dan hasilnya seperti ini. Kita running lagi. Bagian head E, sektor, ada EMP, wage, capital, dan output. Selanjutnya, kita ke bagian head. Ini, di bagian ini kita running. Di sini ada 6 data. Dari 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982. Dua argumen lebih lanjut logis. Drop index sama dengan true, menjatuhkan indeks dari data frame dan row names true, menghitung nama baris mewah dengan menempatkan menempelkan indeks individu dan waktu. Saat mengekstrak seri data AP data frame, AP series dibuat yang merupakan seri asli dengan atribut indeks. Objek ingin memiliki metode khusus seperti summary dan AS matrix. Yang pertama, menunjukkan variasi total variabel dan bagian dari variasi ini karena dimensi individu dan waktu. Yang terakhir, memberikan representasi matriks dari seri dengan secara default individu sebagai baris dan waktu sebagai kolom. Setelah itu kita running di bagian summary. Maksud dari summary ini adalah ringkasan, kita running terlebih dahulu.
Lanjut, kita running di bagian bawahnya. Di bagian head, kita running terlebih dahulu. Sini terlihat ada 6 ada angka dari 1 sampai 6. Kemudian ini ada tahunnya dari 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, dan sampai 1984. Kemudian transformasi datanya kita running satu persatu. Kita masuk ke transportasi data. Di sini di bagian head yang pertama ini kita running terlebih dahulu. Ini ada dari tahun 1977 sampai 1982. Kemudian kita running lagi baris ke bawahnya. Div. Ini dia hasilnya. Lalu kita running yang bagian ini, head like ESSM, 2, kurung, 10. Kita running. Ini dia hasilnya. Lalu kita running lagi. Head within ESSM. Kemudian kita running juga. Ada di sini di head between-nya ada 1, 2, 3, 4. Kita lanjut lagi ke bawah, kita running. Fungsi lebih lanjut dari sebut between, dan within juga disediakan untuk menghitung transformasi antara dan dalam between, mengembalikan nilai unik, sedangkan menduplikasi between nilai dengan mengembalikan vektor yang penjaganya adalah jumlah pengamatan. Selanjutnya kita masuk ke rumus atau formula. Di sini masih sama seperti regresi, EMP ini itu adalah Y-nya, kemudian UAG dan kapital. UAG kapital itu adalah X1 dan X2-nya. Kita akan merunning di bagian ini. Kita running. Sudah keluar. Yang bawahnya kemudian kita running juga, masih sama. Sudah. Dalam kasus kedua rata-rata, bagian sebelumnya yang menggambarkan kovariat dan bagian ini diperbarui.
Ini sangat menarik ketika ada beberapa instrumen eksternal. Selanjutnya kita masuk ke estimasi model atau model estimasi. Di sini ingin menggunakan model Within. Ini dia Within yang atas. Kemudian yang bawah ada model random. Langsung saja kita running. Lalu kita running juga yang di bawahnya. Metode untuk menampilkan ringkasan estimasi model tersedia melalui summary. Misalnya untuk random model summary, metode memberikan informasi tentang varians, komponen kesalahan, dan beberapa statistik uji. Efek acak dari model yang diperkirakan dapat diekstraksi melalui RANEF. Baiklah, selanjutnya kita running di bagian summary. Ini kita running. Seperti ini. Bisa kita lihat. Residualnya ada min, 1 STQ, median, 3 RDQ, dan max. Koefisien yang signifikan ada di capital, value, dan intercept. Total sum of square 2381400. Baiklah, langsung saja kita running di bagian RANEF. Kita running. Seperti ini hasilnya. Ada angka dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10. Efek tetap dari model efek tetap dapat diekstraksi dengan mudah menggunakan fix. Argumen type menunjukkan bagian efek tetap harus dihitung. Dalam tingkat menurut type, level default, dalam penyimpangan dari rata-rata, keseluruhan oleh type di main, atau dalam penyimpangan dari individu pertama dengan type atau the first. Selanjutnya kita running di bagian ini. Ini dia hasilnya. Fungsi fixef mengembalikan objek kelas fixef sebuah metode ringkasan disediakan yang mencetak efek dalam penyimpanan dari intercept keseluruhan, kesalahan standar mereka, dan uji kesetaraan untuk intercept keseluruhan. Selanjutnya kita running di bagian ini. Running. Di sini terdapat data dari 1 sampai 10, kemudian ada estimate, estimated error, T value, PR kurang dari T. Yang signifikan ada di nomor 2, 3, 5, 10, 6, 4, dan 9. Dalam kasus model efek tetap dua arah, argumen efek relevan dengan fungsi fix. Untuk mengekstrak efek
tetap efek spesifik dengan nilai yang mungkin individual. Untuk efek tetap individu, default untuk momen efek tetap dua arah, time untuk efek tetap waktu, dan choice untuk jumlah efek tetap individu dan waktu. Contoh untuk mengekstrak efek tetap waktu dari modal dua arah. Selanjutnya kita running di bagian ini. Kita running. Sudah. Lalu yang terakhir kita running di sini. Ini dia hasilnya. Bisa dilihat. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.